dilakukan. Nah, hanya satu, kajiannya masih konvensional, khususnya mengenai pengaruh bitumen, pengaruh bitumen asbuton terhadap sifat bitumen sebagai bahan pengikat. Nah, padahal teknologi yang terakhir itu itu adalah didasarkan pada sifat rheology. Nah, seperti yang disampaikan presenter sebelumnya Bu Yeni, itu ada kelas PG, performance grade. Nah, itu untuk mendapatkan itu sebenarnya aspal itu dilihat dari segi rheology-nya. Nah, yang sudah kita lakukan ya yang konvensional saja seperti penetrasi, feedback, fertilitasi. Nah, karena itu belum dan memang alatnya pun terbatas, ya, mungkin ada di kita, maka pada kesempatan ini saya akan menyajikan pengaruh bitumen asbuton terhadap sifat aspal, ya, kalau kita gunakan dilihat dari segi sifat rheology-nya. Terus ini potensi asbuton. Nah, pada dasarnya aspal itu punya sifat seperti ini. Kalau dingin, pada temperatur yang sangat dingin, dia bersifat seperti glacis. Dia bisa pecah kalau jatuh atau kena tumbukan, kan? Tapi kalau kalau dipanaskan terus naik, maka akan bersifat seperti karet, rubbery, kan gitu. Kemudian tahap berikutnya, dia mulai mencair. Pada saat mencair, temperaturnya dipanaskan pun berhenti, tiba-tiba naik di atas, volumenya besar. Nah, itu kondisi aspal pada tahap sifat cair. Nah, ini sebenarnya sudah dilihat sejak 67 sudah disadari dan itu dikaji. Nah, akhirnya pada tahun 2000 ke sini itu muncul pandangan baru dari Superbad, lebih fokus ke sifat viskoelastik. Terus ya. Nah, jadi secara umum material itu ada jenis elastik seperti itu. Jadi kalau ditekan dia pasti balik lagi. Itu elastik. Kalau ini ada juga yang bersifat viskos. Air diantaranya viskos. Kalau ditekan dia tidak balik, ya mengikuti. Nah, kalau aspal itu adalah seperti ini, viskoelastik. Gitu. Kalau ditekan dia kembali lagi memang, tapi tidak 100%. Hanya sebagian. Terus, nah ini yang disebut viskoelastik. Nah, dari viskoelastik itu kalau kita lihat modulusnya, terus, nah ada viskos modulus, yaitu viskos modulus yang hilang. Kalau ditarik bagian yang tidak kembalinya itu disebut viskos. Dan ada bagian yang elastik, yaitu yang kembalinya itu. Nah, kedua sifat ini pada rheology terus menjadi penentu sifat aspal, ya. Dan sifat ini tergantung pada temperatur, waktu dan beban. Karena itulah makanya disebut rheology. Nah, dan ini adalah indikator dari roughing dan retak lalah atau fatigue berdasarkan ini. Nah, Superbad melakukan pengujian sifat viskos dan elastik dari aspal itu dengan menggunakan alat DSR. Nah, dari situ dia akan menghasilkan G-star compact modulus. Nah, ada segitiga di situ. Itu bagian lossnya itu adalah viskos modulus dan elastik modulus. Itu bisa dihitung, jadi diputar, dikasih stres berapa, nanti responnya stresnya berapa. Itu adalah G-starnya. Nanti jarak respon dengan waktu respon dengan dengan aplikasi stres itu adalah menentukan sudutnya, sehingga kita bisa mengetahui sifat elastik yang menunjukkan sifat elastik, sifat viskos, ya, kecairan atau kekerasan juga bisa disebutkan seperti itu, atau kompleks modusnya. Nah, dari tiga variabel ini kita bisa juga melihat potensi deformasi dari aspal, yaitu G-star, sin, theta. Nah, Superbad mensyaratkan kalau yang original itu tidak boleh kurang dari 1 kPa modulusnya itu. Kalau yang short bridging tidak boleh kurang dari 2,2 kPa. Dan bisa juga mengindikasikan
kita sebut titik faktor, itu G* kali sin theta. Nah, syaratnya maksimum 5000 kPa. Kalau lebih dari itu diindikasikan aspal itu tidak tahan retak. Kan? Nah, ini adalah pada temperatur yang ditentukan oleh Bu Yeni tadi, gitu. Kalau yang deformasi pada temperatur maksimum, kalau kata Bu Yeni, jalan ini tidak bijinya adalah 64 ya. Pada temperatur 64 itu tidak boleh keluar dari persyaratan ini. Gitu. Kalau keluar berarti aspal itu tidak memadai. Terus, nah, ini alat simulasinya ya, alat DSR, alat short term aging, dan alat long term aging. Long term aging ini khusus digunakan untuk mengetahui tekanan terhadap retak. Ya, jadi kita ingin tahu karena retak itu biasanya di ujung setelah sangat aging. Nah, yang paling aging itu adalah setelah pelayanan di lapangan. Kalau sudah pelayanan di lapangan ternyata masih kurang dari 5000 atau masih tahan terhadap retak, aspal itu bagus. Terus, nah, ini metodologi dan bahan yang digunakan. Oke. Bahan yang digunakan adalah bitumen asbeton, ya. Maaf ya, mau berlari ternyata kendala. Asbeton yang digunakan adalah asbeton dari lawele. Nah, metodologinya bagaimana? Ya, kita ekstrak asbeton lawele, kemudian kita kondisikan sehingga pennya relatif sama dengan pen aspal, ya, dengan aspal minyak. Jadi ada dua bahan aspal, bitumen asbeton dan aspal minyak dengan nilai penetrasi relatif sama. Kemudian kita bandingkan antara bitumen asbeton rheologinya seperti apa, kemudian aspal minyak juga rheologinya berapa, kemudian bitumen asbeton dan aspal minyak yang kandungan asbetonnya itu 25%, 20% sampai 70%. Dengan demikian kita bisa mengetahui, bisa memiliki bahan, ya, bahan aspal campuran antara aspal minyak dengan bitumen asbeton mulai dari 0, 25%, 50% sampai 100%. Gitu. Nah, itu semua kita tes sifat rheologiknya dengan menggunakan alat dynamic stereometer. Hasilnya adalah sebentar lagi kita lihat. Oh, di sana ya. Terus. Nah, ini sifat elastik modulus, ya, terhadap modulus viskositas. Ya. Pada prinsipnya gitu. Yang bintang paling atas itu adalah 100% asbeton. Jadi makin banyak asbetonnya, makin modulus viskositasnya makin tinggi. Artinya dia makin keras, makin kaku, kan? Makin panas ya makin cair, makanya makin modulus viskositasnya makin kecil. Terus ini sebelumnya ada terlewat. Terus, nah ini elastisitas. Ternyata makin banyak satu dari grafik ini, asbeton lebih bersifat elastis dibanding aspal minyak. Aspal minyak itu yang 0%, asbeton yang 100%. Nah, di antaranya campurannya itu berarti antara elastisitasnya antara asbeton minyak dan asbeton. Di sini kelihatan ya. Nah, terus ini viskos juga begitu. Asbeton lebih viskos atau lebih keras ya dibanding aspal minyak. Terus di sini karena itu ketahanan asbeton terhadap rating juga lebih tinggi dibanding ketahanan asbeton ketahanan aspal minyak terhadap kerusakan rating. Terus. Nah, karena itu asbeton karena dia lebih tahan terhadap rating, nah, bisa juga digunakan sebagai bahan tambah
Kalau ini setelah short term aging. Kalau tadi setelah long term aging, ini fresh. Kalau ini setelah short term aging. Ternyata sifatnya sama, ya. Asbuton lebih tahan terhadap rating. Terus, nah ini kita lihat yang biru itu adalah yang sebelum penuaan atau yang fresh. Kalau yang merah itu ketahanan terhadap rating setelah aging. Nah dari sini kelihatan makin banyak asbuton makin sempit, makin meruncing. Nah ini mengindikasikan sifat aging dari asbuton sebenarnya lebih tahan terhadap aging. Asbuton lebih tidak mudah mengalami aging, kan gitu. Oke. Nah ini sifat terhadap ketahanan asbuton terhadap retak lelah. Di sini kelihatan syaratnya adalah 5.000 kPa. Ternyata kalau asbutonnya di bawah 50%, tidak ada yang melewati batas 5.000. Bayangan kita kan kalau diinginkan dia retak, ternyata kalau yang indikatornya itu ada G-star persen data, gitu kan, bentuknya seperti ini. Kecuali kalau sudah mulai 75, nah dia mulai ada batas retaknya, itu pun retaknya itu antara 30 dan 24. Di atas itu atau kurang itu dia tidak akan retak seolah-olah gitu. Nah, kenapa? Ya karena sifat tadi, untuk bisa retak itu harus elastis, tapi harus cair. Kalau untuk tahan terhadap rating, tapi harus elastis aspal itu, dan harus keras tahan terhadap rating. Nah itu sejalan dua-duanya, gitu kan. Kalau untuk retak harus elastis, tapi jangan keras, harus cair elastis, bagus lebih tahan terhadap retak. Itu yang menyebabkan bentuknya seperti ini. Terus, nah kesimpulannya dapat asbuton punya kinerja sifat rheologi yang lebih bagus dari aspal minyak, sehingga bisa digunakan sebagai aditif aspal minyak. Tapi kalau dilihat dari segi rating, digunakan di bawah 50%.